Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pencemaran udara dan pencemaran tanah kelas 7 semester 2. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengamati dua gambar ini. Apa ya perbedaannya? Di gambar kiri, kita bisa melihat orang yang menutup hidungnya karena asap kendaraan bermotor. Sedangkan di gambar kanan, kita bisa melihat orang yang mengangkat tangannya di bukit hijau. Apakah kita bisa melihat perbedaannya? Ya, gambar kiri menunjukkan orang yang terganggu karena polusi udara di jalanan. Sedangkan gambar kanan menunjukkan orang yang terlihat bebas, damai karena lingkungannya yang hijau dan asri. Dan ini menunjukkan tidak ada polusi udara seperti di gambar yang kiri. Jadi, apa sih itu pencemaran udara atau polusi udara? Polusi udara artinya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara sehingga mutu udara menjadi menurun. Zat, energi, komponen lain itu apa ya? Jadi zat, energi atau komponen lain ini biasa juga disebut dengan zat polutan. Zat polutan ini biasanya berupa gas-gas CO atau karbon monoksida, CO2 atau karbon dioksida, SO2 atau sulfur dioksida, NO atau nitrogen oksida, dan gas CFC. Gas-gas ini bersifat racun bagi kesehatan manusia dan juga dapat merusak lapisan ozon. Jika lapisan ozon rusak, maka akan ada pemanasan global. Nah, faktor-faktor pencemaran udara itu apa saja? Jadi, faktor pencemaran udara itu ada dua, yakni dari faktor alam dan dari faktor manusia. Untuk yang dari faktor alam, contohnya adalah letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Letusan gunung berapi ini mengeluarkan gas dan abu vulkanik yang mengganggu jarak pandang dan kesehatan organ pernapasan manusia. Sedangkan kebakaran hutan menghasilkan asap kebakaran yang menyebar ke daerah yang luas dan hal ini akan mengganggu aktivitas manusia dan juga dapat mengganggu kesehatan manusia, khususnya adalah kesehatan organ pernafasan. Untuk faktor manusia, polusi udara atau pencemaran udara dapat terjadi karena asap rokok, khususnya jika merokok di ruangan yang sempit atau tertutup. Lalu juga dari asap kendaraan bermotor di jalanan, dari asap pabrik, lalu juga dari asap pembakaran limbah rumah tangga, dari asap pembangkit listrik tenaga uap, dan polusi udara berupa debu-debu dari kegiatan pertambangan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat dan baca di buku IPA atau di materi yang sudah Ibu kirimkan. Sedangkan untuk dampaknya tentu saja dapat mengurangi indahnya pemandangan, mengganggu aktivitas manusia seperti mengurangi jarak pandang mata, mengganggu kesehatan manusia, bisa menyebabkan asma, batuk-batuk, dan pedih di mata. Kemudian juga bisa menimbulkan hujan asam. Hujan asam ini bisa menyebabkan kerusakan flora dan fauna, jadi dapat mengganggu ekosistem. Terus juga dapat meningkatkan efek rumah kaca dan merusak lapisan ozon. Untuk upaya mengatasi pencemaran udara, coba kalian renungkan dan rumuskan sendiri bagaimana sih caranya mengatasi pencemaran udara. Selanjutnya adalah pencemaran tanah. Dari kedua gambar ini, mari kita mengidentifikasi. Gambar kiri menunjukkan rerumputan hijau, sedangkan gambar kanan menunjukkan tanah yang kotor dengan sampah. Lalu, apa sih hubungannya dengan pencemaran tanah? Apakah gambar tersebut menunjukkan pencemaran tanah? Kita langsung saja masuk ke materi pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah tanah yang awalnya adalah alami. Jadi tanah yang semula seharusnya subur menjadi tidak subur karena ada zat polutan di dalamnya. Faktornya apa saja? Faktor pencemaran tanah bisa dari limbah rumah tangga,
biasanya berupa pembuangan sampah sisa-sisa, khususnya yang tidak bisa diuraikan tanah seperti plastik, ataupun juga sisa-sisa rumah tangga seperti deterjen. Ada juga dari limbah pertanian berupa pestisida sintetik atau pupuk sintetik. Jika penggunaannya berlebihan, maka dapat mengganggu kesuburan tanah. Ada juga dari limbah industri berupa sisa industri seperti cairan sisa pabrik yang mengandung logam-logam berat seperti timbal, Hg, dan kromium. Untuk pencemaran tanah, itu dampaknya untuk kesehatan, ekosistem, dan pertanian. Untuk dampak ke kesehatan, beberapa bahan kimia seperti kromium bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker, sedangkan yang lainnya seperti kandungan timbal juga dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Untuk tanah yang tercemar, mengganggu kehidupan organisme yang hidup di tanah seperti arthropoda. Jadi untuk dampak ke ekosistem, nanti organisme yang biasa hidup di lingkungan tanah, jika tanahnya tercemar, maka organisme tersebut akan terganggu kehidupannya, bahkan bisa sampai mati atau punah. Jika organisme tersebut mati atau punah, maka hal ini dapat mengganggu keseimbangan rantai makanan. Lalu untuk dampak pertanian, tanah pertanian yang tercemar, tanahnya akan menjadi tidak subur. Kalau tanah tidak subur, maka hasil pertaniannya juga akan menurun. Ada banyak sekali upaya mencegah pencemaran tanah, seperti membuang sampah sesuai golongan sampah, terus juga ada mendaur ulang sampah, menggunakan pupuk alami seperti pupuk kompos atau pupuk kandang, dan juga menggunakan plastik organik atau plastik yang bisa segera terurai dalam waktu yang dekat. Untuk lebih memahami lagi tentang materi pencemaran udara dan tanah, mari kita mengerjakan tugas 8 LKPD. Tugas-tugasnya akan Ibu jelaskan. Untuk tugas nomor 1 adalah menganalisis kedua gambar. Kalian tinggal menyebutkan kondisi yang kalian lihat dari dua gambar ini. Sedangkan untuk nomor 2 adalah menganalisis artikel tentang pencemaran udara. Dibaca dulu artikelnya, kemudian menjawab pertanyaan A, B, dan C. Jawaban dari A, B, dan C ini sudah ada di dalam artikel. Untuk nomor 3, kalian harus merumuskan upaya untuk mengatasi pencemaran udara. Nomor 4 adalah menganalisis kedua gambar lagi. Sama, kalian tinggal menyebutkan kondisi yang kalian lihat dari dua gambar tersebut. Untuk soal nomor 5, ini juga adalah menganalisis artikel tentang pencemaran tanah. Jadi dibaca dulu artikelnya, kemudian menjawab pertanyaan A dan B. Untuk nomor 6, kalian juga harus merumuskan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah. Sudah selesai. Semoga dengan mengerjakan tugas tersebut, pemahaman konsep kita tentang pencemaran udara dan tanah bisa meningkat. Sekian, wassalamualaikum.